Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama, yaitu tentang kesempurnaan karakteristik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam buku ini itu ada 56 bab dan berisi tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, terus bagaimana rambut Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, kehidupannya Nabi, bagaimana sandalnya Nabi, sampai sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam buku ini. Dan buku ini ditulis oleh Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, yang kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi, yang mana karya beliau yang sangat terkenal sekali adalah Al-Jami' Sunan At-Tirmidzi. Ini termasuk karangan beliau, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini adalah termasuk salah satu karangan beliau yang banyak kita melupakannya. Kita lebih mengenal Al-Jami' Sunan Tirmidzi, tapi untuk kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini banyak dari kita sebagian yang belum mengenal buku ini. Padahal buku ini sangat bagus untuk kita miliki dan kita baca. Ini adalah buku yang sangat bermanfaat ketika kita ingin tahu bagaimana Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Termasuk orang yang mencintai beliau dan berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka selayaknya kita tahu karakteristik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini ditulis oleh Imam Tirmidzi dan beliau punya kunyah Abu Isa. Beliau lahir 209 Hijriah di daerah Tirmidz, ya, maka beliau dinisbatkan kepada nama daerah tersebut, yaitu Tirmidz, jadilah Tirmidzi. Dan beliau pada masa tuanya menjadi buta, ya. Menurut riwayat yang sahih bahwasanya beliau buta itu karena banyak menangis, ya. Beliau banyak menangis, banyak mengingat Allah, ya, banyak menangis karena mentadaburi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga beliau menjadi buta. Beliau semenjak kecil, ya, itu sudah semangat di dalam belajar dan berkeliling ke negara-negara, negeri-negeri Islam untuk belajar. Guru beliau yang terkenal, yang paling terkenal, ya, sebenarnya banyak, tapi yang paling terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, itu guru beliau. Jadi Bukhari, Muslim itu masih dalam satu masa dengan Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi masih berguru dengan Imam Bukhari yang kita kenal, Imam Muslim, ya. Abu Dawud juga menjadi guru Imam Tirmidzi. Dan banyak guru lain, tapi yang terkenal tiga imam tersebut. Muridnya juga banyak, namun yang paling kita kenal adalah Ar-Rabi bin Hayyan. Karya emas beliau, ya. Jadi ini sekedar mukadimah, ya. Jadi supaya kita tahu bagaimana bobot si penulis ini, bagaimana kaliber si penulis ini, supaya kita yakin nanti terhadap isi tulisannya. Jadi di antara karya emas beliau itu adalah Al-Jami' Sunan At-Tirmidzi. Kalau kita
sering mendengar Rawahu Tirmidzi, ya ini beliau, ya. Dan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini dua kitab yang paling terkenal. Dan sebenarnya masih banyak karya beliau yang sangat bagus sekali, dan beliau sangat aktif sekali di dalam membantah kelompok-kelompok sesat. Dan beliau memiliki wawasan yang sangat luas, dikenal memiliki wawasan yang luas, kuat hafalannya, juga zuhudnya, waraknya, dan seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya di masa akhir, di masa-masa tua beliau buta. Butanya itu bukan karena apa, tapi buta karena banyak menangis, merenungi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita masuk ke kitab, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya metode yang saya akan gunakan ketika menyampaikan kitab ini adalah dengan menyampaikan sesuai dengan kitab asli beliau, ya. Lalu kami atau saya pribadi memilih untuk tidak mengulangi hadis-hadis yang serupa, yang lafadznya sama. Contoh, ya, saya beri contoh, umpama di hadis pertama telah disebutkan bahwasanya rambutnya Nabi itu ikal. Terus di hadis kedua disebutkan lagi rambutnya Nabi itu ikal. Itu tidak kami ulangi lagi. Jadi kami atau saya pribadi memilih untuk merangkum atau meringkas hadis dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini untuk menyebutkan yang berbeda saja. Dan kami akan juga sebutkan hadis ini sahih dan hadis ini dhaif. Karena ada beberapa hadis yang beliau bawakan di sini, ya. Di dalam bab yang pertama ini nanti ada 15 hadis, itu ada beberapa yang dhaif, ditakhrij oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini sebenarnya yang paling terkenal di antara kitab Asy-Syama'il yang ada. Asy-Syama'il itu banyak, kitab para ulama Asy-Syama'il itu banyak. Namun di antara kitab Asy-Syama'il yang menceritakan karakteristik Nabi yang paling diterima oleh kaum muslimin adalah miliknya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ini yang kita bahas ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke bab yang pertama, ya. Bab yang pertama yaitu babu majaa fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab apa yang datang tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi khamsatun, ya, asyara hadisan, dan di dalam bab ini ada 15 hadis, ya. Ada 15 hadis, ya. Dan metode yang akan kami gunakan adalah memilih untuk tidak mengulangi kalimat-kalimat yang sudah disampaikan di hadis sebelumnya, ya. Jadi untuk ikhwah sekalian yang umpamanya memegang kitab, ya, bisa diperhatikan nanti itu kami tidak akan mengulangi kalimat-kalimat yang sudah ada pada hadis sebelumnya. Dan kami juga akan meringkas, ya, supaya pembahasannya tidak terlalu panjang. Kami akan meringkas sanadnya, ya. Jadi kami langsung masuk ke hadis, ya. Jadi sanadnya kami tidak baca, langsung kami bacakan matan dan riwayatnya untuk meringkas atau mempercepat kajian kita.
dan mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan dan tidak mengurangi keaslian dari hadis yang kami sampaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mempelajari bagaimana fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama, ya, An Anas ibni Malikin annahu sami'ahu yaqul. Jadi langsung kami ringkas sanadnya langsung ke sanad yang terakhir, yaitu dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mendengar, ya, yaitu mendengar dari Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Beliau berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawili al-ba'in. Beliau itu tidak terlalu tinggi, ya, badannya tidak terlalu tinggi. Wala bil qasiri, dan tidak terlalu pendek, ya, sedang, ya. Wala bil abyadi al-amhaq, dan tidak terlalu putih. Kulit beliau tidak terlalu putih. Wala bil adami, dan tidak terlalu kecoklatan, sedang, ya, putih dan coklat. Wala bil ja'dil qatadi, tidak pula terlalu keriting rambutnya. Rambutnya tidak terlalu keriting. Wala bisabti, dan tidak terlalu lurus kaku, tidak terlalu. Jadi antara keriting dan lurus, yaitu ikal. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah mengutus, ya, pada usianya yang ke-40 tahun, yaitu usia beliau 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai nabi dan rasul, ya. Fa aqama bi Makkah asyra sinina wa bil Madinati asyra sinin. Wa aqama bi Makkah, dan beliau tinggal di Mekah, yaitu berdakwah di Mekah asyra sinin, selama 10 tahun. Ini menurut hadis ini. Namun ketika digabungkan dengan riwayat yang lain, bahwasanya beliau itu di Mekah itu 13 tahun, ya. Wabil Madinati asyra sinin, dan di Madinah 10 tahun. Memang begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sehingga 23 tahun, ya. Dan umur 40 beliau sudah jadi rasul, sehingga genap ketika 63 tahun itu sudah menyelesaikan misi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah. Maka Allah wafatkan beliau atas umur 60 tahun. Di sini disebutkan 60 tahun, tapi yang ditambah dengan riwayat yang lain adalah 63 tahun yang tepat. Di 60 tahun ini bukan salah, tapi sekitar 60 tahun, maksudnya adalah 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di rambut beliau dan janggut, ya. Jadi beliau punya jenggot, ya. Jenggot beliau itu, ya. Rambut dan jenggot beliau itu tidak lebih dari 20 sya'ratan bayda. Tidak lebih, ya, dari, atau tidak lebih dari 20 sya'ratan bayda, yaitu 20 uban, yaitu 20 rambut yang putih, maksudnya uban. Jadi rambut ubannya beliau itu, ya, dari jenggot sama rambutnya itu tidak lebih dari 20. Jadi sedikit sekali. Itu gambaran fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua ini juga Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik qala, beliau berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Raba'atan walaysa bitawili wala bil qasir. Beliau itu raba'atan, posturnya sedang. Tidak terlalu tawil dan tidak terlalu kecil. Tadi sudah disebutkan. Langsung saya sebutkan yang tidak ada di hadis yang pertama, yaitu hasanal jism. Beliau fisiknya bagus, sempurna. Fisiknya itu sempurna, bagus lah, ya, bagus. Terus juga di sini di hadis yang kedua ini disebutkan, ya, yang tidak ada di hadis yang pertama, yaitu idza masya yatakaffa'u. Jika berjalan, beliau berjalan dengan yatakaffa, yaitu tegak. Jalannya beliau itu tegak, tidak terlalu merunduk, tidak terlalu mendongah. Muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, ya, yaitu an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra ibn al-Azib yaqul. Dari Abi Ishaq dia berkata, aku mendengar Al-Barra ibn Azib yaqulu, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulan marbu'an, ya, berambut ikal, ba'ida ma bainal mankibaini, yaitu antara dua bahunya itu ba'id, yaitu jauh. Maksudnya bahunya bidang, ya. Bahunya bidang. Azimal jummati ila syahmihi udhunaihi, yaitu maksudnya berambut lebar, ya, sampai cuping telinganya. Rambut lebat lebar, berambut lebat sampai cuping telinganya. Jadi saking lebatnya rambutnya Nabi SAW itu sampai cuping telinganya. Alaihi hullatun hamra'u, ya. Beliau memakai pakaian yang hamra, yang merah. Jadi ini kesukaannya Nabi, ya. Beliau itu memakai pakaian yang hamra, merah. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat yang lebih bagus daripada beliau. Maksudnya tidak ada yang lebih sempurna daripada beliau. Itu kata Barra bin Azib, ya. Jadi beliau itu, menurut Barra bin Azib itu adalah manusia yang sempurna, ya. Tidak ada yang lebih ganteng, ada yang lebih sempurna daripada beliau yang Barra bin Azib lihat, ya. Baik. Ini hadis muttafaqun alaih. Sekarang hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Juga dari Anil Barra ibni Azib qala, ya. Saya potong langsung ke sanad yang terakhir, ya, supaya ringkas. Dari Barra ibni Azib qala, dia berkata, ya. Dan di awal hadis itu sama dengan sebelumnya, maka kami langsung ke lahu sya'run yatribu mankibaihi. Dia memiliki sya'run, yaitu rambut, yatribu mankibaihi, yang membentur mankibaihi, bahunya. Jadi rambutnya beliau itu sampai bahu, ya, sampai bahu. Adapun ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasir wala bil tawil, ini ada hadis pengulangan sebelumnya. Jadi sifat rambutnya Nabi itu sampai kedua bahu beliau. Masya Allah, ya. Itu rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima ini, ya, langsung kita ke sanad yang terakhir, yaitu an Aliin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diawali dengan lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasiri sya'nul kaffaini wal qadamaini, ya. Terus itu sama dengan hadis sebelumnya. Sekarang dohmur roksi, beliau itu besar ar-ras, kepalanya
kepala beliau itu besar, ya. Kepala beliau itu besar, ya. Tapi kita tidak bisa memperkirakan besarnya seperti apa, ya. Dohmul karodisi, ya. Besar pula tulang-tulang sendinya, ya. Tulang-tulang sendi beliau itu besar, ya. Tawilu al-masrubati, ya. Tawilul masrubati itu artinya bulu dadanya itu halus, ya. Bulu dadanya itu halus. Kalau di syarahnya dijelaskan itu bulu dada beliau itu membujur dari dadanya sampai perut, dihalus dan membujur dari dada sampai perutnya. Jadi di dada beliau itu ada memiliki bulu-bulu halus. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sobabin. Kalau beliau berjalan dengan tegak, seakan-akan beliau itu yanhattu min sobabin, yaitu menapaki jalan yang menurun. Kita kalau jalan menurun itu kan berusaha untuk senantiasa seimbang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di jalan datar pun seakan-akan berjalan di jalan yang menurun, selalu tegak. Ya. Itu jalan beliau. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak pernah melihat orang yang sebelumnya, maksudnya tidak ada orang yang sesempurna beliau sebelumnya, wala ba'dahu, dan tidak pula yang setelah beliau, setelah Nabi wafat tidak ada orang yang sesempurna beliau. Baik, itu hadis yang kelima, sahih rawahu Tirmidzi. Jadi ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun hadis ke-6, hadis yang ke-6 ini hanya menyampaikan bahwasanya hadis ke-6 ini sama dengan yang kelima. Haddatsana Sufyan bin Waqi', haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu bimakna. Dengan sanad-sanad ini yang semisalnya. Jadi hadis ke-6 ini tidak ada matan yang berkenaan dengan bentuk fisik Nabi. Kita lanjut ke hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ini hadisnya dhaif, ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Panjang, hadis yang ke-7 ini panjang, tapi saya sampaikan saja, ya. Jadi ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kita bacakan saja bahwasanya di hadis ke-7 ini, ya, karena Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pada sanad yang terakhir, ya, adalah Ali apabila mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawili al-mumaghadi wala bil qasiri al-mutaraddidi. Ini juga sudah disampaikan. Wa kana ruba'atan minal qawmi kam yakun bil ja'di al-qatati wala bisabti kana ja'dan rajilan. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Walam yakun bil mutahhimi wala bil mukalthami. Ya, beliau tidak gemuk dan tidak pula dagunya lancip. Ya. Wa kana fi wajhihi tadwirun, wajahnya bulat. Abyadu musyrabun, yaitu kulitnya putih kemerah-merahan. Ada ja'u al-ainaini, ya, matanya pekat hitam, ya. Ahdabu al-asfari, bulu matanya lentik. Terus disebutkan ini disebutkan jalilul musyasi wal katidi al ajradudu masrubatin. Ini sama dengan makna-makna sebelumnya. Ada sya'nul kaffaini, yaitu tebal telapak tangan dan kakinya. Wal qadamaini idza masya, ya, taqalla'a ka'annama yanhabtu fi sababin. Ini juga sudah. Wa idza ultufita ma'an, apabila beliau itu menoleh bersama dengan badannya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahunya itu ada khatamun nubuwah, ada stempel nubuwah, ada tanda kenubuahan beliau, ada tanda kenabian beliau, itu di antara dua bahu beliau. Tapi hadis ini sekali lagi dhaif, ya.
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Baik. Sekarang langsung masuk ke hadis yang ke-8 ya. Hadis ke-8 ini juga ya, hadis yang ke-8 ini juga dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya. Jadi hadis dhaif ini sebenarnya hanya disampaikan saja, tapi kita jelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Adapun yang ke-8 ini tidak perlu kita ini saja karena dhaif ya, karena dhaif kita tidak perlu ini sampaikan ya. Sebagai gambaran bahwasanya kalau kita menyampaikan atau membaca hadis ya yang berasal dari imam-imam ahli hadis, kita sampaikan saja, tapi juga kita jelaskan kedhaifannya. Dan boleh kita tidak menyebutkan sama sekali ya. Kita memilih untuk tidak membacanya juga tidak masalah. Itu yang terbaik. Jadi kita tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. Hadis yang ke-8 itu adalah hadis yang dhaif. Kita lanjut ke hadis yang ke-9 saja. Hadis yang ke-9 ya. Pada sanad yang terakhir, Sami'tu Jabir ibna Samurah. Aku mendengar Jabir ibna Samurah yaqul, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yudali al-fam, ashkal al-ain, manhusal aqib. Qala Syu'bah, qultu lisimakin ma doli'ul fam ya. Apa doli'ul fam itu? Qala adimul fam. Lebar mulut beliau itu. Ya. Qultu ma ashkalul ain? Apa ashkalul ain itu? Qala tawilu syakil ain. Panjang belahan panjang belahan mata beliau. Ya. Qultu ma manhusul aqibi? Qala qalilu lahmi al-aqibi. Sedikit daging tumitnya. Ya, daging tumitnya sedikit. Ini rawahu Muslim. Ya. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 an Jabir ibni Samurah, dari Jabir ibni Samurah. Ya. Ini hadisnya dhaif ya, hadisnya dhaif ya. Di ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyanin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada malam yang penuh sinar rembulan. Wa alaihi hullatun hamra. Beliau sedang mengenakan pakaian yang merah. Waja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku melihat beliau dan melihat al-qamar, yaitu bulan. Wala huwa indi ahsanu minal qamar. Menurutku beliau lebih indah daripada bulan. Itu kata Jabir ibni Samurah. Tapi hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ya. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-11. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Sa'ala rajulun al-Barra ibn Azib. Bertanya seseorang kepada Barra ibn Azib. Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Qala, beliau menjawab, la bal mithlal qamar. Tidak, tapi wajah beliau seperti qamar. Ini hadisnya sahih. Jadi wajah beliau itu terang seperti rembulan ya. Hadis yang ke-12 ya. Hadis yang ke-12 ini sahih ya, di dalam as-silsilah as-sahihah ya. Hadis ini sahih ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajila asy-sya'ri. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam abyadha, putih ya, kulitnya putih. Ka'annama sigha min fiddatin, seakan-akan dibentuk dari perak ya, seakan-akan beliau itu diciptakan dari perak ya. Rajila sya'ri, rambutnya berombak ya. Ini hadis ini sahih. Jadi rambut beliau itu berombak. Baik, hadis yang ke-13 ya, kurang 3 hadis lagi ya. Hadis yang ke-13 ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dari ya, kita ke sanad yang terakhir, yaitu dari
yaitu dari Jabir ibni Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Dan pada tengah hadis itu, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, aku melihat Ibrahim alaihi salam, ya. Jadi Nabi SAW itu pernah diperlihatkan para nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau mengatakan wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, aku melihat Ibrahim alaihi salam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah. Ya. Aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah yang paling menyerupai Ibrahim, yang paling mendekati wajahnya Ibrahim itu, ya, kecuali aku sendiri, ya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu wajahnya menyerupai Nabi Ibrahim. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Hadis yang ke-14 ini dari Aba At-Tufail, dia berkata, ya, dari Aba Tufail, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, ya. Pada terakhir, ya, beliau mengatakan qala kana abyadha malihan muqassadan. Adalah beliau itu abyad, putih, ya. Putih maksudnya kulitnya putih. Malihan itu manis. Maksudnya berseri-seri, wajah beliau itu berseri-seri. Muqassadan yaitu perawakannya sedang. Muqassad itu perawakannya beliau itu sedang, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk seperti itu, dan tidak terlalu kurus. Yang terakhir, hadis yang ke-15, ya, yaitu, namun hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, saya bacakan saja, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yaitu terakhir sanadnya adalah an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Qala, dia berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW aflaja athani yataini, yaitu ada celah di antara gigi Rasul itu, ya, ada celah di antara giginya itu, ya. Idza takallama ru'yakan nuri, apabila beliau berbicara terlihat seperti an-nur, seperti cahaya yakhruju min baini tanayahu, keluar dari celah-celah giginya itu. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Baik, inilah 15 hadis yang menceritakan tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan, ya, kajian yang sudah saya ringkas ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan gambaran bagi kita, ya, bagaimana fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu babu maja'a fi khatamin nubuwah, yaitu bab tentang khatamin nubuwah, yaitu tentang stempelnya Nabi, stempel kenabian, tanda kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.